Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ferdiansyah dari Departemen Teknik Informatika dengan NRP 5025201245. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban ETS dari evolusi perangkat lunak. Oke, untuk yang pertama yaitu eh, definisi dari evolusi perangkat lunak sendiri. Untuk evolusi perangkat lunak ini mengacu kepada bagaimana perangkat lunak revolusi. Dalam artian, perangkat lunak tersebut mengalami perubahan dari masa ke masa ke arah yang lebih baik untuk menyesuaikan zaman dan juga kebutuhan penggunanya. Lalu hal-hal yang biasanya mengalami yang terjadi perubahan dalam software yaitu seperti pada fitur, tampilan, dan juga perbaikan bug yang terdapat pada software tersebut. Lalu untuk evolusi yang dialami software ini merupakan langkah penting agar software tersebut dapat menyesuaikan kebutuhan penggunanya dan juga menjaga reliability atau keandalan software tersebut. Jika suatu software jarang atau tidak pernah diupdate, maka dapat menurunkan performa, keandalan, dan juga lama-kelamaan dapat ditinggalkan oleh penggunanya karena dianggap telah kuno dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk contoh di sini yaitu evolusi dari Windows. Windows itu adalah salah satu contoh software yang terutama berjalan di sistem operasi kita. Jadi software Windows ini adalah salah satu sistem operasi yang telah berevolusi eh, sudah cukup lama ya. Lalu untuk fungsi dari Windows sendiri yaitu sebagai eh, sistem operasi komputer yang berfungsi untuk menjalankan dan mengelola berbagai macam aplikasi yang terdapat pada komputer kita. Lalu untuk manfaat dari evolusi ini yaitu eh, yang paling ketara di Windows ini untuk tampilan Windows dari masa ke masa tiap pembaruannya menjadi semakin baik dan penambahan fitur yang semakin memudahkan pengguna serta peningkatan keamanan pada Windows ini untuk mencegah serangan-serangan cyber yang semakin berevolusi juga. Dan di sini adalah contoh link Windows-nya. Nah, di sini terlihat pertama kali rilis yaitu Windows 1 dirilis pada November tahun 1985. Untuk user interface-nya masih terlihat kalau di zaman sekarang ini terlihat sangat-sangat kuno ya. Nah, seperti ini. Lalu dia update ke Windows 2 dan seterusnya. Di sini terlihat sangat jelas, sangat signifikan untuk tampilan user interface ini semakin lama semakin diperbarui agar pengguna dapat dengan mudah mengenali dan juga beradaptasi dengan tampilan Windows ini. Nah, seperti ini mulai Windows ini mulai muncul taskbar untuk Windows 98 juga dan juga sebelumnya ini muncul taskbar. Untuk Windows 1 dan 2 juga masih belum ada taskbar. Lalu untuk selanjutnya, nah ini untuk Windows XP ini untuk tampilan-tampilannya jadi lebih bagus. Lalu masuk ke Windows Vista, Windows 7, lalu ke Windows 8 ini sudah mulai tampilannya dimodernisasi jadi lebih minimalis. Lalu masuk ke Windows 10 juga. Lalu untuk yang terbaru ini ada di Windows 11. Dari sini sudah ada perubahan dari tata letak dan juga tampilan-tampilan icon yang semakin modern dan minimalis. Tidak hanya di tampilan juga, untuk Windows ini dari perkembangan dari zaman ke zaman ini dia mengalami peningkatan dan juga penambahan fitur-fitur baru. Misalnya untuk yang Windows 11 yang paling baru ini yaitu penambahan fitur AI, salah satunya mungkin di yaitu Windows Cortana. Lalu juga untuk eh, browser bawaan dari
Windows ini yaitu Microsoft Edge yang dulunya kita kenal sebagai Internet Explorer juga mengalami beberapa pembaruan yang signifikan. Lalu untuk keamanan, fitur keamanan tersebut ini Windows juga telah memperbarui dari zaman ke zaman. Untuk yang Windows 11 ini, eh, Windows mungkin sudah dari Windows 10 ya, itu menambahkan fitur seperti face recognition, lalu login biometrik, dan sebagainya untuk memperketat keamanan pada Windows ini. Lanjut ke balik lagi ke slide, lanjutkan. Nah, untuk evolusi keamanan software, eh, jadi di sini apa yang terjadi untuk evolusi software yang eh, berfokus kepada keamanan? Yaitu yang pertama, apa yang terjadi di dalamnya itu eh, evolusinya yaitu melakukan pembaruan dan penguatan keamanan software untuk mencegah terjadinya serangan-serangan jenis baru. Perangkat lunak itu dapat revolusi dari masa ke masa. Begitupun dengan jenis serangannya. Jadi eh, dengan adanya evolusi software, jadi membuka peluang baru untuk munculnya serangan-serangan baru gitu. Jadi tidak bisa dihindari. Jadi selagi kita memperbarui software tersebut dari segi fitur, tampilan, juga keamanan perlu diperbarui. Lalu untuk contoh serangan yang terkenal itu apa? Untuk belakangan ini tuh yaitu ada salah satu serangan yang terkenal yaitu namanya ransomware. Itu mungkin terjadi pada saat sekitar 2018, 2019-an. Lalu itu bagaimana cara kerjanya ransomware itu? Ransomware ini dia itu sebenarnya virus ya. Itu diselipkan di suatu file. Filenya ini mencurigakan, tetapi bisa dimodifikasi file tersebut mungkin menjadi file PowerPoint atau file video begitu. Jadi terlihat seperti file file wajar gitu, file lazim. Mungkin ini disebabkan dari user yang tidak berhati-hati mendownload suatu aplikasi dari situs-situs mungkin situs-situs yang ilegal gitu. Nah, setelah terinstall di komputer, eh, setelah terdownload di komputer user target itu ransomware ini masih belum aktif biasanya. Jadi mulai aktif itu waktu user itu mulai menginstal aplikasi tersebut atau mungkin membukanya, mungkin format video atau PowerPoint, Word gitu. Nah, pada saat user berinteraksi dengan file tersebut, menginstal atau membukanya, maka ransomware ini mulai aktif. Nah, pada saat itu ransomware mulai aktif dan bekerja dengan cara mengunci semua file. Jadi membuat file yang ada di komputer korban tersebut itu menjadi tidak dapat dibuka atau korup. Lalu secara otomatis juga mengunci tampilan komputer korban, jadi tidak bisa mengakses apapun. Lalu muncul sebuah pesan untuk dia meminta sebuah tebusan dengan ya nominal yang mungkin tidak sedikit dengan ancaman agar file tersebut yang dikunci tersebut tidak dihilangkan. Jadi diberi jangka waktu tertentu untuk segera mengirim tebusan tersebut agar file yang dikunci itu tidak dihapus dan dikembalikan. Tapi mungkin dalam faktanya ya setelah dikirim tebusan yang diminta itu dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, itu bisa saja eh, serangan tersebut tidak hilang. Jadi kita sebagai korban ruginya double. Ya file kita tidak bisa kembali dan juga ya uang kita juga tidak kembali juga karena terkena tipuan tersebut. Jadi ya untuk solusi preventif yang paling aman kita ya jika ingin mengunduh file ataupun video, mendownload apapun itu seperti file-file game juga harus dari situs resminya. Jadi kalau yang ilegal-ilegal begitu ya kita perlu waspada untuk mencegahnya itu. Atau kalau sudah terlanjur ya solusinya ya hanya mungkin sampai saat ini perlu
di riset ulang. Jadi ya kita harus merelakan file-file kita yang telah korup tersebut. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk refactoring. Apa refactoring itu? Refactoring ini merupakan penyusunan ulang kode-kode struktur yang ada pada perangkat lunak, tetapi tetap mempertahankan fungsionalitas eksternalnya. Jadi suatu sistem itu telah berjalan dengan fungsi-fungsinya yang telah ada. Nah, untuk tujuannya dari refactoring ini yaitu meningkatkan keterbacaan kode, lalu pemeliharaan, meningkatkan kinerja perangkat lunak. Nah, lanjut yang tadi, eh jadi dirasa mungkin ya program kita atau aplikasi kita ini mungkin sudah usang atau mungkin terlihat sudah lambat gitu ya. Jadi perlu dilakukan refactoring ini. Eh, Tetap mempertahankan fungsionalitas eksternalnya, maksudnya untuk fitur-fiturnya tidak dihilangkan, jadi tetap ada, tetap berjalan. Tapi dengan mungkin meningkatkan keterbacaan kode ini, jadi kita sebagai developer gitu bisa lebih mudah gitu melihat kode-kodenya untuk fungsinya seperti kode ini untuk fungsionalitas ini, jadi lebih rapi kodenya. Lalu untuk pemeliharaan aplikasi agar mungkin kedepannya tidak terjadi bug gitu, mencegah terjadinya bug. Lalu untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak. Nah, jadi untuk beberapa mungkin seperti query-query begitu, yang awalnya mungkin hanya query biasa, seperti query bersarang, itu kan bisa memakan banyak tempat dan juga waktu processing. Jadi dengan kita melakukan refactoring ini, kita melakukan pengoptimalisasi, optimasi eh, query tersebut yang awalnya masih lemot itu jadi lebih cepat untuk pengambilan data. Jadi untuk perangkat lunak kita lebih reliability atau lebih bagus. Contoh kasus pada Windows. Windows telah mengalami refactoring yang signifikan. Seperti kita lihat sebelumnya yaitu eh, pada Windows ini di beberapa versinya dia mengalami refactoring. Seperti yang kita lihat tadi ya. Ya, di sini kita lihat dari yang Windows pertama kali rilis sampai yang Windows terbaru ini, Windows 11, itu kita lihat tampilan user interface-nya. Nah, mengalami perbedaan yang tidak sedikit dari yang awalnya tidak ada start bar-nya, dia sudah ada start bar, lalu perubahan icon-iconnya dari yang mungkin masih model gelembung tampilannya atau tiga dimensi menjadi lebih flat, minimalis dan modern gitu. Lalu untuk selanjutnya itu peningkatan kinerja dan efisiennya. Itu Windows ya dari masa ke masa juga selain meningkatkan sistemnya yaitu salah satunya di peningkatan kinerjanya juga. Jadi user yang menggunakan Windows itu semakin nyaman karena kinerjanya semakin cepat dan juga daya yang dihasilkan bisa lebih sedikit. Lalu perombakan aplikasi Microsoft Edge, dulunya bernama Internet Explorer, untuk peningkatan performanya. Kalau kita dulu sebagai anak zaman-zaman 2010-2012 jika menggunakan Internet Explorer itu pasti kerasa lemotnya gitu. Nah, untuk yang Windows baru-baru ini mungkin di Windows 10 itu dia selain berganti nama menjadi Microsoft Edge juga performanya juga ditingkatkan. Jadi kita saat membuka Microsoft Edge juga mungkin kecepatannya juga bisa bersaing lah dengan eh, browser-browser seperti Google ataupun Mozilla Firefox. Lalu di sini eh, Windows juga mengeluarkan Microsoft Store, yaitu dia aplikasi market-market yang berisi aplikasi Microsoft. Ini bisa menjalankan aplikasi Android melalui Microsoft Store. Lalu untuk pembaruan reguler, Windows merubah sistem mereka dan menamakannya menjadi Windows as a Service. Jadi Windows ini memiliki beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berbagai kepentingan kita. Maksudnya Windows as a Service ini contohnya di aplikasinya Microsoft Word untuk pengolahan kata, lalu PowerPoint untuk presentasi kita,
membuat presentasi, lalu Excel untuk mengolah data-data tabel dan sebagainya. Lalu untuk start menu juga tampilan dan juga macam-macam fungsinya ditingkatkan. Lalu peningkatan kinerja permainan. Nah, ini mungkin ada game-game bawaan dari Microsoft juga kinerjanya ditingkatkan. Lalu untuk Windows yang terbaru ini mungkin mulai Windows 10 atau Windows 11 ini eh, Windows merilis Cortana. Cortana itu yaitu asisten digital bawaan. Mungkin seperti contohnya eh, kalau Google itu kita bisa kita bisa mengetikkan melalui lewat suara atau banyak lah. Kalau untuk tujuan utama dari refactoring Windows ini yaitu untuk meningkatkan pengalaman dan kenyamanan pengguna. Jadi ya Windows ini berusaha bagaimana penggunanya ini nyaman, tetap nyaman menggunakan produk Windows. Karena sistem operasi ini untuk sistem operasi terbesar ini yang megang ada tiga, yaitu Windows, macOS, dan juga Linux. Nah, ini Windows mengeluarkan salah satu caranya bagaimana penggunanya ini lebih nyaman menggunakan produk-produk Windows ini. Nah, seperti ini contohnya, refactoring. Banyak sekali. Kalau untuk selanjutnya, ini perbedaan evolusi perangkat lunak yang open source dan proprietary. Untuk open source ini apa ya? Perangkat lunak open source itu yaitu perangkat lunak ini tidak dimiliki siapapun gitu. Jadi perangkat lunak ini semua siapapun itu dapat berpartisipasi untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut dan juga tidak berlisensi. Nah, di sini tidak berlisensi, berarti dapat digunakan semua kalangan dengan gratis. Contohnya apa? Contohnya kalau software ya, seperti yang saya sebutkan tadi di Linux. Linux itu terdapat berbagai macam distro, seperti Kali Linux, Ubuntu, lalu Fedora, Parrot OS, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa menginstal sistem operasi tersebut dengan gratis. Berbeda dengan Windows. Kalau mungkin kita tidak menyadari ya, kita mungkin mikirnya Windows gratis sudah ada waktu kita beli PC ataupun laptop. Tapi dalam prakteknya Windows tersebut sebenarnya kita beli. Jadi kita waktu membeli misal PC atau laptop baru itu kita tuh sudah biayanya tuh sudah termasuk Windows gitu, membeli lisensi Windows gitu. Seperti macOS juga kita waktu kita beli produknya MacBook seperti itu contohnya, itu juga bayar bayar lisensi dari OS-nya tersebut yaitu macOS. Sedangkan kalau Linux itu kita langsung download sistem operasinya lalu install beres. Lalu untuk proprietary ini proprietary ini yaitu salah satu jenis perangkat lunak itu biasanya dimiliki oleh suatu instansi. Jadi dia hanya untuk kalangan tertentu. Maksudnya kalangan tertentu itu dia yang memiliki lisensi. Jadi jika ingin menggunakannya jadi harus bayar. Ataupun kalau tidak dia tidak diperuntukkan untuk publik. Jadi hanya untuk eh, organisasi yang berada di naungan instansi tersebut yang boleh menggunakannya gitu. Jadi terdapat berbagai macam aturan tertentu untuk menggunakan perangkat lunak. Nah, jika dia hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu, maka pastinya memiliki lisensi gitu. Lalu dia memiliki keterbatasan evolusi karena di sini tuh jika dia memang perlu melakukan update, maka harus perlu persetujuan dulu oleh yang punya software tersebut. Ya, dalam artian instansi tersebut, instansi itu sendiri. Dan jika dia ingin update, juga harus telah untuk fitur-fiturnya itu telah ditentukan oleh instansinya gitu. Jadi tidak bebas itu. Kalau open source kan beda. Kalau open source itu terserah yang berpartisipasi mungkin ingin menambahkan fitur AI.
untuk membuat gambar-gambar dengan mengetikkan kata-kata lalu bisa menggenerate. Kalau untuk yang proprietary itu fiturnya ya harus ditentukan instansi, tidak boleh sembarangan. Jadi untuk update, misal update ke 2.0 harus update-nya yang ini saja. Lalu untuk fiturnya juga ditentukan harus fitur yang telah disepakati gitu. Jadi untuk perbedaannya, untuk apa? Untuk evolusinya mungkin tidak lebih cepat open source ataupun tidak lebih cepat proprietary. Semua mungkin tergantung dari developernya. Mintanya bagaimana. Kalau open source ini banyak yang develop, banyak yang menambahkan fitur ya bisa jadi lebih cepat open source. Lalu kalau yang dari instansi ini karena kebutuhan user yang semakin berkembang, ya mungkin bisa saja fitur-fitur yang ditambahkan juga lebih sering diupdate gitu aplikasinya. Baik, mungkin sampai situ saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.